الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di Jumat Mubarakah tanggal 15 Syawal 1447 Hijriah ini. Kita bisa kembali menghadiri majelis Jumat, kembali meramaikan masjidnya, rumah Allah, untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat berbanyak ini senantiasa mendapatkan pertolongan akbar atau syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita mengucapkan atau kita memohon kepada baginda Nabi bahwasanya kita atau berkat baginda Nabi dakwah Islam bisa tersebar luas. Dulu peradaban dunia atau khususnya yang ada di Arab sana terkenal dengan peradaban yang gelap atau dikenal sebagai istilahnya peradaban jahiliyah. Seringkali pembawa acara PMC mengatakan bahwasanya yang membawa Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Seringkali terdengar ucapan semacam itu. Aku yakin MC atau mungkin anak-anak yang baru belajar membawa sebuah atau memimpin sebuah acara pasti akan mengucapkan hal semacam itu. Namun seringkali kita mengulang kalimat itu ketika acara dibuka, baik itu seperti siang hari ini ibadah Jumat ataupun acara-acara non formal lainnya. Apakah benar kita ini sudah benar-benar keluar dari zaman kegelapan? Ada yang menyebut bahwasanya Indonesia bukan Indonesia emas yang terwujud, tapi Indonesia yang gelap. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya apakah betul bangsa ini sudah benar-benar terbebas dari penjajahan, dari kegelapan? Ucapan itu sebenarnya menjadi pemantik bagi kita semua, tidak hanya yang berdiri di tempat ini. Karena sejatinya zaman kegelapan atau jahiliyah atau kebodohan, apapun itu sebutannya, itu tidak melulu disebutkan, tidak melulu diartikan oleh para ulama, ahli tafsir juga, para mufassir menyebutkan zaman jahiliyah itu tidak hanya dikonotasikan hanya zaman sebelum Nabi Muhammad SAW hadir. Ya, ketika Islam belum hadir, itu zaman jahiliyah, Islam hadir, zaman yang terang benderang. Bukan semacam itu pemahamannya. Tapi apa? Jahiliyah itu tidak hanya berproses hanya pada waktu saja, bisa bereplikasi, bisa berwujud dalam diri kita, dalam sifat kita, dalam sikap kita. Ada 4 poin setidaknya dalam buku Jumatnya sekali ini. Apakah kita semua masih menjadi hamba jahiliyah? Ya, menjadi hamba mungkin kegelapan, hamba orang-orang yang pelaku kezaliman dan lain sebagainya. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak? Setidaknya di Quran Al-Fakir temukan ada 4 poin atau 4 penggalan ayat yang menyebutkan bahwa jahiliyah itu ada dalam banyak versi.
Yang pertama, jamaah-jamaah yang Allah disebutkan di surat Ali Imran ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yadulluna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Yang pertama, disebutkan di surat Ali Imran ayat 154, jahiliyah, kegelapan, kebodohan itu diwujudkan dalam udzon, berprasangka kepada Tuhan, kepada Allah, dalam hal ini berprasangka yang buruk. Artinya di sini disebutkan terjemahnya, mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Nggak percaya bahwasanya kalau saya lahir, mohon maaf, bukan bermaksud menghina, saya lahir dari keluarga tidak mampu, maka saya tidak akan sukses. Karena apa? Karena keluarga saya, mohon maaf, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya orang yang bodoh, mohon maaf, saya menggunakan bahasa tersebut, atau kurang pintar, maka kedepannya saya tidak akan sukses. Nah, karena apalagi lagi bahwasanya orang-orang semacam ini tidak percaya bahwasanya Allah bisa merubah nasibnya jika kita mau berikhtiar dari yang kurang pintar menjadi pintar, dari yang kurang beruntung, kurang sukses bisa menjadi sukses, menjadi orang yang mungkin bisa memiliki harta yang lebih, kekuasaan atau jabatan jika dia memimpin suatu organisasi atau institusi dan sebagainya. Berprasangka buruk bahwasanya saya ini kotor, saya ini preman, saya ini tukang mabuk, kalau saya mendekat ke masjid, saya sholat, nanti tidak ada yang mau mendekat dengan saya. Masjid itu tempat suci, saya orang kotor. Dan pemikiran semacam ini akan selalu berulang, bahwasanya yang jelek itu, yang kotor itu tempatnya bukan di masjid. Nah, pemikiran semacam ini yang membuat bahwasanya prasangka buruk itu akan selalu ada, ya, baik itu kepada sama manusia ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan di dalam Al-Maidah ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Di sini yang kedua disebutkan adalah jahiliyah tidak hanya dikonotasikan, disebutkan hanya dalam bentuk tadi masa, waktu, ataupun prasangka. Disebutkan di sini hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah itu lebih baik? Nah, kembali, ini forum yang singkat, tidak perlu diperdebatkan. Ini forum ibadah Jumat, hanya tugas khotib menyampaikan bahwasanya disebutkan oleh baginda Nabi bahwa kerusakan umat-umat terdahulu itu juga disebabkan akibat dari kebiasaan umat terdahulu yang tidak bisa menegakkan hukum. Disebutkan bahwasanya dalam hadis, wallahi lau annal Fatimah, kalau demi Allah, jikalau putriku Fatimah itu bintu Muhammad SAW itu mencuri, sarokot lakotoat yadaha. Ya, jika putriku Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Di sini disebutkan bahwasanya yang kedua, kegelapan yang muncul itu karena hukum yang tidak bisa ditegakkan secara baik. Banyak contohnya, tidak perlu disampaikan, tidak harus disampaikan di khutbah Jumat ini. Panjenengan jamaah sekalian silakan browsing, belum tampak kasus juga dikriminalisasi karena suatu video, karena proyek video dan sebagainya, dikriminalisasi karena membela diri dan sebagainya. Apakah semacam itu hukum yang betul, hukum yang adil? Itu yang kedua. Yang ketiga, jahiliyah itu disebutkan dalam Quran juga di surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyatal ula. Dan hendaklah engkau tetap berada di rumahmu dan janganlah engkau berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu. Yang ketiga, jahiliyah diwujudkan, disebutkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 33. Jahiliyah itu bisa juga dikonotasikan dengan cara berpakaian wanita di zaman dulu. Masuknya di sini tabaruj adalah dulu wanita zaman dulu atau zaman Arab jahiliyah dulu, mereka memakai pakaian yang longgar dari leher ke bawah, akan tetapi dari bagian leher ke atas terbuka, jadi tidak pakai penutup kepala. Jadi itulah yang disebut sebagai tabarruj. Di sini disebutkan janganlah engkau, dalam hal ini berarti perempuan, engkau itu bertingkah laku seperti orang jahiliyah, bertabarruj, ya, keluar tidak pakai pakaian yang menutup aurat, hanya menutup aurat dari leher sampai ke bawah. Itu yang ketiga, jahiliyah dalam konsep berpakaian. Yang terakhir, sebelum khotib tutup khutbah yang pertama ini,
Yang keempat adalah dalam surat Al-Fatah atau Al-Fat ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Idh ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Yang keempat, mohon maaf, bahwasanya konsep jahiliyah yang disebutkan di Quran di surat Al-Fat atau Al-Fatah ayat 26 ini adalah hamiyatan, adalah mereka orang yang sombong, mereka yang membangga-banggakan, mereka yang mempridekan bahwasanya organisasi saya paling baik, institusi saya paling baik, lembaga saya paling baik, kelompok saya paling baik, yang lain kalah, yang lain salah, yang lain masuk neraka, yang lain anti Pancasila dan lain sebagainya. Jika yang kedua tadi masalah hukum yang adil itu seperti apa, atau hukum jahiliyah itu seperti apa? Hukum jahiliyah di masa lalu sebelum Islam hadir, sebelum tegaknya syariat Islam, jadi syariat mereka itu berbunyi bahwasanya wahalan yadun an khaudihi bisa bisilahihi yuqdam. Barang siapa yang tidak melindungi wilayahnya, maka senjatalah yang akan menghancurkannya. Jadi kalau hukum tadi yang kedua sebelum tutup khutbah yang pertama, jika hukum atau hukum yang terjadi di masa jahiliyah, kalau kamu tidak bisa melindungi wilayahmu, ya kamu tidak kuat, ya. Jadi di poin yang kedua ini, hukum itu tegak di masa jahiliyah jika dia badannya besar, jika dia bisa bergulat, dia jagoan, dia mungkin kita sebut sebagai raja hutan. Kalau dia salah sekalipun dia jagoan, zaman dulu itu betul. Jadi hukum itu tercipta karena hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Sebelum Islam hadir, makanya disebut kalau kamu tidak bisa menguasai wilayahmu, maka wilayahmu akan aku rebut. Kemudian wamalam yadlim manas dalam, dan barang siapa yang tidak menzalimi, dia akan dizalimi. Jadi konsep orang-orang jahiliyah dulu, kalau kamu tidak berbuat zalim, kamu akan dizalimi. Nah, itu yang konsep hukum yang kedua tadi. Nah, menyambung konsep yang terakhir, jahiliyah, yang keempat adalah terkait dengan hamiyah, kesombongan. Di sini diterjemahkan, kami akan mengajak orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka. Sombong dalam hal ini apa maksudnya? Tadi, sombong karena organisasinya, sombong karena ilmunya, sombong karena relasinya, sombong karena hartanya. Di sini disebutkan unsur ahoka daliman au madluman. Jadi zaman dulu, zaman Arab jahiliyah dulu, bahwasanya orang itu melihat saudaranya, ya, karena apa? Dilihat unsur ahoka yang ditolong adalah saudaranya yang baik itu yang berbuat zalim, au madluman atau yang terzalimi. Jadi yang keempat ini bahwasanya kalau dia sekalipun, mohon maaf istilahnya, dia mungkin kepala kejaksaan, katakanlah Kapolres, kalau dia salah, ya dia berbuat zalim, unsur ahoka kita lihat, oh dia satu instansi dengan saya, dia satu alma mater dengan saya, dia adik tingkat saya, maka harus ditolong. Nah, bukan semacam itu. Jadi yang keempat adalah kesombongan karena organisasi, kesombongan karena instansi, itu juga termasuk sebagai jahiliyah. Jadi sebagai penutup khutbah yang pertama ini, jamaah sekalian, jahiliyah, kebodohan, kegelapan tidak hanya melulu disebutkan sebagai sebelum Islam datang itu jahiliyah, Islam datang kemudian tidak jahiliyah, tidak. Tapi jahiliyah itu bisa berbentuk satu, berprasangka buruk kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah hukum jahiliyah, hukum yang jahiliyah yang tidak adil, yang zalim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tabarruj, berpakaian yang tidak sesuai dengan syariah, khususnya perempuan. Dan yang keempat adalah mereka yang hamiyah, bangga, ya, yang mungkin karena nasabnya, kesukuannya, ilmunya, organisasinya, pangkatnya dan sebagainya. 4 poin itu adalah sama masuk ke dalam kebodohan atau jahiliyah di era modern saat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa